Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan untuk slide kedua ini ya. Untuk slide kedua ini kita lanjutkan untuk yang di slide kedua bagian pertama, yaitu tentang pendekatan predik ya. Pendekatan predik untuk bagaimana membuat vektor, representasi vektor dari kata kita sudah selesaikan, alhamdulillah. Kemudian untuk di sini kita akan melanjutkan ya. Untuk slide kedua ini ada membicarakan tentang evaluasi ya, tentang evaluasi, yaitu bagaimana mengevaluasi dari pendekatan ya, atau sistem yang menghasilkan vektor. Artinya kita evaluasi hasilnya, kita evaluasi vektor yang dihasilkan, kita evaluasi vektor semantik yang dihasilkan, kita evaluasi utamanya adalah efektivitasnya ya, efektivitasnya bukan efisiensinya, utamanya. Meskipun efisiensi perlu, tapi yang di sini dibicarakan utamanya adalah efektivitasnya. Di slide ini efektivitasnya itu adalah secara awamnya itu adalah akurasi ya. Kita lihat seberapa persen efektivitasnya. Kemudian di samping evaluasi, kita akan juga membicarakan hal-hal yang lain yang terkait dengan vektor semantik ini. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan langsung ke evaluasi ya. Evaluasi untuk di slide ini. Bagaimana mengevaluasi embeddings ya. Bagaimana mengevaluasi embeddings? Ya, secara umum untuk mengevaluasi hasil dari NLP, Natural Language Processing, hasil dari NLP secara umum itu adalah dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan hasil manusia. Ya, dibandingkan dengan hasil manusia. Untuk NLP secara umum, untuk text mining NLP secara umum itu dihasilkan dibandingkan ya dengan yang dihasilkan oleh manusia. Untuk embedding ini ya, vektor embedding ini ya. Jadi vektor yang dihasilkan, representasi vektor yang dihasilkan, salah satu cara mengevaluasinya yaitu dengan word similarity ini ya, dengan kerjaan atau task ya, tasknya itu adalah word similarity ya. Dibandingkan dengan hasil manusia yang kita temui, ada beberapa hasil manusia atau yang skor-skornya udah dibuat oleh manusia, yang di sini disebut database-nya adalah gold standard ya, gold standard database ya, gold standard. Gold standard, ada beberapa gold standard ya yang udah cukup lama, yang tahun 2002 ya, apa yang disebut dengan WordSim 353. Kemudian ada tahun 2015 ada Simlek 999 ya. WordSim 353 itu karena ada 353 pasang kata beserta skornya yang dibuat oleh manusia. Kemudian Simlek 999 ini karena ada 999 pasang kata beserta masing-masing beserta skornya yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian ada juga database lain, yaitu database SCWS ini. Kemudian ada juga di samping pasangan-pasangan kata dengan skornya, kita juga bisa membandingkan dengan dataset TOEFL ya. Dataset TOEFL, di mana dataset TOEFL ini ada dataset yang ada pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ada sebuah kata, kemudian ada multiple choice ya, ada multiple choice, pilihan ganda, diminta memilih
mana kata yang paling dekat ya maknanya ya. Maknanya yang paling dekat ya. Jadi untuk mengevaluasi salah satunya seperti itu. Nah, kita mengevaluasi kemudian ini ada properti atau sifat-sifat dari embedding ya. Di mana similarity itu tergantung dari window. Tergantung dari window size C. Window size C artinya sebelah kanan kiri dari kata target itu seberapa banyak kata konteks di kanan dan kirinya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya kalau konteksnya itu adalah plus minus 2, artinya kanan 2 kata, kiri 2 kata. Ini untuk sebuah kata targetnya, katanya adalah ini Hogwarts. Hogwarts itu adalah nama ya, nama di Harry Potter ya, di novel Harry Potter itu ada 2 kata. Ini ada atau kata-kata terdekat dari ini hasilnya yang terdekat itu adalah ini 2 ini. Kalau ini 2 milih 2 ini adalah 2 ini. Dimana ini adalah 2 ini adalah tokoh-tokoh juga tapi bukan tokoh di Harry Potter. Sedangkan kalau konteksnya atau Windowsnya itu ada plus minus 5, artinya waktu kita memproses ya distributionnya, proses menghasilkan vektor, representasi vektor atau vektor embeddingnya itu menggunakan Windowsnya plus minus 5, artinya kanannya 5 kirinya 5 untuk kata yang sama Hogwarts ini, maka dihasilkan ini 3 ini yang ini adalah ini ada tokoh-tokoh di Harry Potter ya. Artinya di sini yang Windowsnya plus minus 5 ini hasilnya lebih baik ya. Kemudian juga kita lihat ya untuk hasil dari vektor ya. Hasil dari vektor yang dihasilkan ya. Yang dihasilkan kita lihat ya, ini terutama ini kita lihat untuk yang biasanya untuk yang ini ya yang seperti word to fact itu ya. Ini di sini kita lihat dengan analogi ya, dengan analogi ya. Kalau misalkan vektor king dikurangi vektor man ditambah vektor woman ya, itu kemudian sekitar vektornya itu adalah dapatnya queen ya. Ya, jadi king di sini ya, king kemudian dikurangi man di sini ya, kemudian ditambah di sini woman ya, maka didapatkan vektornya ini adalah queen ya. Jadi kalau tadi ini king itu man kemudian woman, maka di sini dapatkan queen ya. Jadi ini satu bentuk analogi, ternyata bisa menghasilkan analogi yang seperti itu. Kemudian kalau kita ya, juga di sini kita lihat ya. Kalau king di sini, king tadi king dikurangi dengan man ya. Maaf di sini nggak ada. Kemudian kalau yang kedua Paris ya. Ini Paris kemudian dikurangi dengan France, kalau plus Italia maka di sini Rome. Jadi Paris ibu kota dari Prancis, maka Italia ibu kota dari titik-titik ini Rome. Ini seperti ini contoh
embedding bisa mengcapture ya, bisa menangkap relasi ya, relasi-relasi makna. Ini kita bisa lihat contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain di sini. Di sini ada brother ini dengan sister. Ya. Ada nephew, ada niece. Ada uncle, ada aunt. Ada woman, ada man, ada woman ya. Ada sir, ada madam, her dan her, dan di sini kita lihat ini juga dekat-dekat di sini, atau ini juga dekat-dekat di sini ya, lebih ini lagi. Ya seperti itu. Jadi kita bisa menangkap di sini hubungan-hubungan makna antar kata seperti ini. Juga termasuk misalkan seperti ini. Ada slow, ini ada di sini vektornya, slower, slowest, short, shorter, shortest ya. Dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh lain, strong, stronger, strongest dan seperti ini. Ini digambarkan, kalau kita gambarkan ke dalam 2 dimensi ya. Ya, aslinya adalah untuk kata-kata ini representasi vektornya ini dimensinya bisa katakanlah sampai, kalau contoh yang di slide ini di awal-awal itu adalah misalkan 300 ya. 300 panjang masing-masing vektor ini, vektor kata slow, vektor kata slower, vektor kata slowest, vektor ini katakanlah misalkan panjangnya itu 300, kemudian direpresentasikan di gambar ini dan di slide-slide sebelumnya tadi itu dikurangi menjadi dalam 2 dimensi untuk supaya bisa menggambarkan, memvisualkan, memperlihatkan ke kita bagaimana secara visual terlihat hubungan-hubungan antar kata tersebut ya, hubungan semantiknya. Ya, yaitu saya kira secara sangat sekilas untuk evaluasi. Tentunya sebenarnya belum lengkap ya, karena ada membandingkan itu dengan kemudian dihasilkan korelasi seperti itu misalnya harusnya. Tapi di sini di slide ini tidak dibahas. Kemudian yang dibahas ini adalah aspek-aspek lain, termasuk misalkan embedding itu bisa membantu kita sejarah dunia. Kita bisa mentrain kata-kata di buku-buku sejarah, buku-buku lama, untuk buku-buku lama ya, untuk mempelajari perubahan makna kata ya, mempelajari perubahan makna kata. Nah, seperti makna kata dog di tahun 1920 dengan dog di tahun 1990 ya. Dibandingkan dengan demikian juga kemudian di tahun 1950. Kemudian juga kata-kata yang lain ya, kata-kata yang lain, ini ada kata-kata yang lain. Bagaimana di tahun 1990-an itu dekat-dekat dengan kata apa? Kata ini, kata yang sama. Kalau di tahun 1990 dekat-dekatnya maknanya itu dengan kata apa? Kalau tahun 1990-an kata-kata apa? Jadi ada pergeseran atau perubahan makna berdasarkan waktu untuk sebuah kata. Ini adalah kata-kata yang lain zaman dulu, kemudian tahun 1900-an, kemudian kalau sekarang ya. Kalau dulu berkaitan dengan broadcast itu berkaitan dengan apa, gini ada persebaran dan lain-lain. Kalau sekarang berkaitan dengan radio, televisi, BBC misalkan. Demikian juga untuk kata yang lain berdasarkan tahunnya. Jadi ini salah satunya kegunaannya ya, bisa mempelajari perubahan atau pergeseran makna untuk sebuah kata atau untuk kata-kata yang sama ya. Ya, tentunya sama seperti sebelumnya, slide-slide sebelumnya. Di sini yang tadinya vektornya katakanlah 300 dimensi diperlihatkan hanya dalam 2 dimensi saja supaya bisa divisualkan ya. Kemudian juga ini adalah kegunaannya bagaimana untuk
untuk sentimen dari kata misalkan terrific ya, bagaimana dari tahun ke tahun ya, ada perubahan sentimennya dari negatif misalkan menjadi positif lah, katakan seperti itu ya. Oke. Kemudian ada berkaitan dengan bias ya dalam kehidupan manusia yang merefleksikan bias budaya ya, bias budaya ya. Bias budaya seperti misalkan di sini ada, nanti akan kita lihat ya. Kalau ditanyakan misalkan ini adalah wajar ya kalau Paris ibu kota dari Prancis ya. Kalau Tokyo ibu kota dari Jepang ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat seperti misalkan ini ya, yang bias kultural ini ya. Kalau ayah itu adalah dokter ya. Kalau ibu ya perawat. Jadi ini bias kultural karena kalau ayah itu dokter gitu ya. Jadi dokter itu ayah. Kemudian kalau perawat itu adalah perempuan gitu. Ini adalah bias kultural seperti itu. Seperti halnya misalkan kalau laki-laki programmer ya, komputer programmer. Kemudian kalau perempuan ini homemaker. Jadi seperti itu. Ini adalah bias-bias kultural yang salah satunya berkaitan dengan gender di sini ya. Ini yang bias-bias kultural ini bisa ada macam-macam ya, ada penelitian yang macam-macam ya tentang macam-macam bias-bias kultural. Kemudian termasuk juga ada yang berkaitan dengan African American, yaitu artinya orang-orang hitam di Amerika, dan berkaitan dengan gender, berkaitan dengan usia dan seterusnya. Ada beberapa bias kultural ya, ini juga masih berkaitan dengan itu. Kemudian bagaimana memanfaatkan untuk mempelajari histori, mempelajari sejarah ya, untuk mempelajari bias kultural tadi ya. Ini berkaitan juga kemudian bagaimana mempelajari sejarah, masih mempelajari sejarah ya, sejarah tentunya sejarah yang kemudian berkaitan dengan teks atau berkaitan dengan kata-kata gitu, seperti yang contoh-contoh sebelumnya ya, seperti contoh-contoh sebelumnya yang berkaitan dengan bahwa woman itu teacher misalkan seperti itu. Ini berkaitan dengan sejarah juga. Kemudian bagaimana berkaitan dengan kultural juga, bias kultural, framing dari perempuan, bahwa perempuan itu misalkan yang disematkan ke laki-laki. Kalau laki-laki itu adalah kata-kata, kalau laki-laki kata-kata dengan smart, wise, brilliant, intelligent, resourceful, thoughtful, logical, dan lain-lain ya. Ini bahwa laki-laki itu seperti itu kan, dari korpus ya, dari korpus yang berkaitan dengan sejarah. Kita lihat di sini misalkan di penelitian ini ada 100 tahun ya. Ini jadi menggunakan juga korpus yang lama ya. Kenyataannya seperti itu, di korpus ada seperti itu juga stereotip untuk etnis tertentu yang kita lihat di sejarah juga ya. Kita lihat di sejarah bagaimana misalkan untuk nama-nama Cina ya, nama-nama Cina itu kemudian dikorelasikan dengan hal-hal tertentu ya, seperti misalkan nama-nama Cina di sini misalkan untuk tahun-tahun 1910 sampai 1990 kita lihat di korpus termasuk utamanya korpus yang lama ya. Ini korpus yang dari tahun 1910 sampai 1990 ya, dimana biasnya itu tinggi dulu, kemudian relatif semakin rendah ya. Bias itu seperti misalkan
bahwa barbaric, monstrous, bizarre dan seterusnya yang mengkonotasikan negatif untuk orang-orang Asia. Oke, kemudian ini masih berkaitan dengan yang seperti itu, yang diasosiasikan dengan Chinese ya, orang Chinese, bahwa dulu di tahun 1910 korpus-korpusnya adalah seperti ini, ada tidak bertanggung jawab, barbarik, agresif dan lain-lain. Kemudian tahun 1950 seperti itu, tahun 1990 seperti ini. Jadi lebih ini lebih bagus ininya, konotasinya yang untuk masa-masa yang lebih modern dibandingkan yang dulu, korpus-korpus dulu. Ya, ini kesimpulannya dari bagian kedua, atau kesimpulan untuk slide ini ya, slide bagian kedua. Kita sudah membahas dari yang video sebelumnya ya, bagaimana konsep ya, kemudian ada word sense. Ini adalah bukan di slide 2, tapi bab ini secara umum, yaitu bab 6, yaitu vektor semantics dan embedding. Kita sudah mempelajari di slide pertama ada konsep, ada word senses, kemudian ada hubungan yang many to many untuk menyatakan word, ada hubungan semantik antar kata, itu ada homonim, kemudian ada multiple senses, kemudian ini hubungannya ada antonim, sinonim, antonim, superordinat dan lain-lain. Ini contohnya hubungannya. Kemudian bagaimana mendefinisikan secara formal, kita sudah pelajari bagaimana mendefinisikan cangkir, mangkok waktu itu ya di slide pertama. Kemudian yang kedua tentang embedding ya, yang kita pelajari di slide 2 dan 1 dan slide 2. Kemudian bagaimana menghasilkan vektor ya, kita sudah pelajari dengan macam-macam di sini. Kita bagaimana misalkan menggunakan TF-IDF, menggunakan PMI, yang ini adalah sparse, kemudian adalah yang dense kalau kita menggunakan yang pendekatannya predik, yang dihasilkan vektor yang pendek. Kemudian di kegunaan realnya bisa kita gunakan dengan macam-macam, termasuk salah satunya kita bisa melihat stereotip kultural ya. Ya, saya kira seperti itu semuanya. Artinya bab 6 ini sudah kita selesaikan, dan insya Allah untuk video terakhir bisa dilihat untuk ringkasan utamanya bagaimana menghasilkan vektor dari dua pendekatan yang count dan predict ya. Terima kasih. Assalamualaikum.